Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Hayani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari UPT SD Negeri 09 Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nomor induk mahasiswa 031425711136. Pada hari ini 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 UPT SD Negeri 09 Benteng dengan materi ketika kehidupan berhenti berputar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo lihat dulu sampahnya. Kalau ada dibuang di tong sampah. Mejanya dirapikan. Udah nggak ada sampah? Bajunya dirapikan. Oke, kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa ya. Abraham maju ke depan sebagai ketua kelas, pimpin doanya. Siap, Bras. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Ibu ambil dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mana Fajira? Sakit. Semoga kita doakan sama-sama ya. Semoga Fajira cepat sembuh, bisa mengikuti pelajaran kembali. Oke, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu supaya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Kepada Amanda dipersilakan untuk memimpin. Kepada siswa dipersilakan berdiri. Di sana aku berdiri.
terlebih dahulu. Siap? Tepuk anak soleh. Takbir. Nah, Ibu mau bertanya, minggu semalam kita belajar tentang apa? Tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, oke. Hari ini kita juga belajar tentang rukun iman. Tapi rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak dapat menemukan hikmah beriman kepada hari kiamat, dapat memahami makna beriman kepada hari kiamat. Bisa? Semangat untuk belajar? Nah, inilah judul pelajaran kita hari ini. Ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat. Pada hari itu, dunia akan berhenti. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kematian. Pernahkah anak-anak melihat orang yang sudah meninggal? Pernahkah anak-anak melihat bencana banjir? Pernah melihat longsor? Oke, pernah ya. Jadi, judul kita hari ini ketika kehidupan telah berhenti. Kalau sudah atau kiamat. Apa itu kiamat? Apa itu kiamat? Kiamat ialah hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya seluruh alam semesta. Tidak ada lagi yang hidup di bumi ini kalau sudah hari kiamat. Ya, kalau sudah mati, tidak ada lagi yang hidup. Kita ini ibaratnya di bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Pada saat nanti kiamat, kita akan digulungkan kembali seperti tikar. Pernah bentang tikar? Pernah diletakkan makanan di atas tikar? Nah, bagaimana kalau tikar itu kita gulung pada saat itu? Hancur nggak makanan di dalam? Begitu juga dengan kita yang ada di dunia ini. Kalau sudah dihancurkan bumi, kalau sudah di akhir bumi ini sudah kiamat, kita akan kita akan meninggal dunia dan kita akan kembali ke akhirat. Oke, kita akan kembali ke akhirat. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan manusia dan makhluk di dunia. Yang harus kita percayai kebenarannya. Jadi kalau kita hidup dunia ini sudah berakhir, sudah nggak ada lagi harta, sudah nggak ada lagi rumah, sudah nggak ada lagi makanan, minuman, semua sudah berakhir. Tidak ada lagi kehidupan di dunia. Jadi apa yang mau dibanggakan di dunia ini? Banyak pun hartamu tidak dibawa ke dalam kubur. Bersih pun pakaianmu yang kau pakai sekarang tidak akan dibawa ke dalam kubur. Yang dibawa hanya kain kafan dan amal soleh. Kain kafan dan amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Baik buruknya akan dibalas nanti di akhirat. Sebesar biji jarah pun yang kau buat kebaikan di dunia akan dibalas nanti di akhirat. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kau buat kejahatan sebesar biji jarah pun di dunia akan nanti dibalas di akhirat. Dah? Paham? Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro atau kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sugro
pembagian. Contohnya apa? Salah satunya kematian manusia. Terus apa lagi? Banjir, tsunami, longsor dan bencana alam lainnya. Terus kiamat yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Kalau udah kiamat kubra ini hancurnya seluruh, bukan lagi sebagian, seluruh alam semesta hancur, tidak ada yang tinggal di dunia. Contohnya apa? Tanda-tandanya apa? Kehancuran merajalela, kejahatan, berkurangnya keimanan. Adakah pertanyaan yang di sini? Ada yang mau bertanya? Udah paham tentang hari kiamat? Kalau sudah paham, ibu akan membagikan kelompok supaya bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Ini ada tugas atau LKPD, lembar kerja peserta didik, mengerjakannya secara kelompok. Jadi ibu bagi kelompoknya ya. Ini kelompok Yaumul Mizan, kelompok 1. Kelompok 2 Yaumul Hisab. Kelompok 3 Yaumul Mahsyar dan kelompok 4 Yaumul Jaza. Ya? Ini ada pembagian. Cara mengerjakannya harus berkelompok. Namanya sudah kelompok, harus berdiskusi. Jangan memikirkan pendapat, pendapat aku kayak gini harus dipakai, kan nggak boleh. Namanya tugas kelompok harus berdiskusi beramai-ramai, dilembutkan mana pendapat yang baik, itu yang dicatat. Oke? Sekarang ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Di sini juga ada, nanti kalian pilih mana yang mencerminkan perilaku beriman kepada Allah atau perilaku yang mulia atau perilaku yang terpuji. Pilih salah satu, nanti di situ ditempelkan. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan. Coba dulu baca selama 3 menit saja. Coba baca pertanyaan. Dalam hati saja baca. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat? Bagaimana perjalanan hari kiamat? Terus apa hikmah beriman kepada hari akhir? Sudah? Untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaannya, ibu akan menayangkan video. Dilihat baik-baik supaya bisa menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Ya? Dilihat videonya baik-baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Gambarnya, di situ ada juga gambar yang tidak mencerminkan sikap terpuji. Ya? Mana? Ya, ini nanti dipotong, lalu ditempelkan di belakang sini. Ditempelkan, terus nanti ceritakan apa yang terjadi pada gambar ini. Ya?
yang tadi. Di sini kelompok A yaitu kelompok 1 Yaumul Mizan. Di sini kelompok Yaumul Hisab, kelompok Yaumul Mahsyar dan kelompok Yaumul Jaza. Ya, sudah. Kalau sudah ditempelkan. Di sini tempelkan dulu. Nah, kasih lem. Tempelkan ya. Baru nanti diceritakan. Udah. Rehan. Di sini. Ya. Nah, di sini ditempelkan. Baru nanti diceritakan tentang apa gambar ini. Sudah siap? Ya, sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, kita akan tampilkan kelompok 1 ya. Yang lain dengarkan presentasi kelompok 1. Kalau nanti ada yang kurang paham boleh bertanya. Kepada kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yaumul Mizan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal yang pertama, bagaimana tanda-tanda umum dan khusus hari kiamat? Jawabannya adalah kiamat kecil yaitu banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, dan kematian. Kiamat besar yaitu munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Yang kedua akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Abraham. Soal yang kedua adalah pertanyaan bagaimana perjalanan hari akhir. Jawabannya adalah alam barzakh atau alam kubur, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, yaumul mahsyar atau hari berkumpul di padang mahsyar, yaumul hisab atau hari perhitungan, yaumul mizan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Menurut kelompok Yaumul Mizan, apa contoh perilaku akhlak mulia di sekolah? Terima kasih bagi atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Contoh perilaku akhlak mulia di sekolah adalah mendengarkan nasihat guru, tidak membuli teman, tidak buang sampah sembarangan. Apakah kamu sudah paham? Paham. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang bertanya? Sekian dari hasil kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Oke, kelompok 4 sudah maju. Jadi kita akan membahas kembali tentang pertanyaan yang diberikan. Kita bahas sama-sama.
itulah kita kekal selama-lamanya antara surga dan neraka. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ringan. Oke. Nah, habis tugasnya, habis materi kita hari ini. Sekarang ibu tanya, apa perasaan kalian belajar tentang hari kiamat pada hari ini? Apa perasaan kalian? Kenapa sedih? Ya, tentang hari kiamat atau tentang kematian seseorang. Kenapa kalau udah kiamat, kenapa kalau udah mati kita sedih? Karena kita tidak akan lagi berjumpa dengan keluarga yang masih hidup. Kita tidak akan lagi ada di dunia ini. Kita akan udah kembali ke akhirat. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Berdiri. Ya. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini ialah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Jadi apa tugas kita sekarang, Bu? Tugasnya kita hanya beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, apa pesan moralnya dari materi hari ini? Apa pesan moralnya, Pak Yum? Kami berani tampil di depan, Bu. Oke. Apa lagi pesan moralnya? Rehan? Kami belajar mendengarkan pendapat orang lain, Bu. Oke, belajar mendengarkan pendapat orang lain. Berani tampil ke depan di hadapan teman-teman. Itu semua pesan moralnya dan semuanya bagus sekali. Kenapa? Karena kalian bisa berdiskusi sama teman-teman, mendengarkan pendapat masing-masing dan tidak mengetahui. Jadi jangan berbuat kejahatan dunia. Tanamkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kita akan pulang nanti ke akhirat. Kekal selama-lamanya nanti di akhirat. Enggak di dunia. Kalau sudah nyawa sudah habis di dalam badan ini atau dicabut bikin malaikat Israel, sudah tidak ada lagi, putus hubungan di dunia. Hanya yang tersisa amal ibadah yang di dalam kubur. Pelajaran kita karena waktu pun sudah habis. Kepada Abraham, pimpin kembali doanya. Sebelum kita pulang